Karena tinta DTG itu jahat sekali, kalau nggak dipakai dia akan menggumpal. Itu pasti ya teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi, kali ini vlog Bengkel Print di ruang produksi DTG ya teman-teman. Pagi ini kita sedang produksi. Di sini ada printer UV. Kita berapa persen produksinya? Masih 40%, masih jauh. Ini masih kosongan semua, baru pasang tatakan, baru pasang sensor, sama ini casingnya mesin baru pasang itu. Masih lama, ini masih lama ya. Di sini ada andalan kita, new transformer, sekitar sudah 65% ya, 65%. Jadi ini lagi nyiapin karet untuk uji cobanya, karena nanti sebelum dikirim ke teman-teman semua DTG pasti akan diuji coba dulu supaya sampai ke tempat nggak ada acara-acara trouble gitu ya. Ini sekitar 65%. Ini dapat originalnya nanti. Originalnya masih tetap baru, cuman kita cobanya pakai kaset yang lain. Khusus ini new transformer, produk andalan kita. Jadi sistemnya sudah pakai sistem motor stepper penggeraknya. Tidak seperti DTG manual yang lain. Kita ada sih yang manual, yang lokalan ada. Kesini kita ada lagi riset DTG baru. Jadi mungkin kedepannya tahun depan, mungkin awal tahun sudah dibikinin casingnya. Jadi new transformer sudah ada casingnya. Semoga selesai. Kita beberapa bulan akan riset seperti apa hasilnya, maksimal atau enggak gitu ya. Itu penting. Jadi kita ada tim risetnya juga, ada beberapa orang. Setiap kita ngeluarin produk baru, kita bikin baru, kita harus riset dulu supaya nanti hasilnya memuaskan. Yang jelas pasti diuji coba, kelemahannya apa, troubleshootingnya apa, jangan sampai nanti sampai di tujuan ada jadi masalah ya. Di sini ada transformer, ini baru 10% lah, baru naik ini 10%. Pakai bearing, penggeraknya sudah pakai bearing. Ini yang transformer. Di sini ada printer UV ya, ada printer UV. Sudah 80% lah. Ini kabel keychainnya sudah dipasang, selang-selangnya ini untuk modifnya sudah dipasang, damper semua sudah dipasang, sensor-sensor, modulnya sudah sekitar 85%. Mungkin hari ini selesai, nanti siap untuk disetok ya, siap disetok. Terus ada satu lagi printer DTG andalan kita, ini yang best seller karena mungkin harganya lebih murah lah. Yang jelas lebih murah. Murahnya bukan murahan ya, karena kalau murahan itu harganya, murahan itu gampang dijangkau harganya, tapi mesinnya gampang rusak. Karena apa? Ya itu tadi, risetnya kurang panjang, karena jualannya aji mumpung, wah mumpung rame dibikinin banyak, kirim, tapi sampai di tengah jalan ada masalah, nah itu bermasalah sekali. Tapi kita pasti di riset dulu, diuji coba dulu, di print beberapa kali hasilnya seperti apa, itu penting juga. Ini masnya lagi pasang modif DTG nya. Jadi modifikasi DTG kita udah dibikin bracketnya, dari selangnya kita nggak pakai cartridge atau modifikasi Cina, kita pakai modifikasi khusus DTG by Bengkel Print. Nanti saya mau review khusus untuk modifikasi DTG, kelebihannya apa, mulai dari botolnya. Botol kita khusus semi transparan, selangnya lebih gede, lubangnya dari atas. Kenapa kok dari atas? Karena tinta DTG itu mengendap
dan lain-lain lah kelebihannya dari dampernya. Semua nanti saya mau jelasin fungsi dari modifikasi DTG-nya, khusus nanti di vlog berikutnya saya mau review tentang itu ya. Oke, di akhir video ini saya mau berbagi tips penting buat teman-teman pengguna printer DTG ya. Tipsnya apa? Printer DTG kita pakai seringkali mau off dulu seminggu atau mungkin 2 minggu, atau hari libur lebaran, atau mau pergi ke luar negeri, atau mau liburan bareng, sehingga mesin DTG teman-teman harus di off-kan dulu. Nah, jangan sampai lupa ketika printer DTG mau di off-kan dalam jangka panjang, teman-teman harus menetralisir segala cairan yang ada di dalam head. Karena tinta DTG itu jahat sekali, kalau nggak dipakai dia akan menggumpal. Itu pasti ya teman-teman. Jadi dosa besar kalau ada printer DTG ngomong, "Mas, printer DTG saya 1 minggu, 2 minggu nggak dipakai, nggak buntu." Oke, kalau tinta color mungkin bisa, tapi kalau tinta putih nggak recommended lah kalau nggak dinetralisir. Nah, tipsnya apa? Mungkin lebih dekat lagi saya mau tunjukin tipsnya. Mas, pinjem headnya sebentar ya. Nah, ini tipsnya adalah teman-teman harus flashing dulu, Oke, harus flashing dulu semua mulut headnya, lubang headnya ya, harus di flashing dulu pakai cairan flashing khusus DTG. Nah, setelah itu teman-teman kosongin dengan cara di flashing tanpa cleaner ya, tanpa cleaner. Jadi jangan sampai teman-teman itu meninggalkan headnya DTG dalam kondisi di flashing. Setelah di flashing bersih, terus teman-teman ditinggalin gitu aja, itu masalah besar sekali. Tapi yang benar teman-teman, karena kita sudah kejadian, kita sudah uji coba, kalau head teman-teman ini di flashing terus dibiarin, itu malah tambah buntu. Yang benar adalah setelah teman-teman flashing bersih dari tinta, teman-teman harus habisin itu cairan flashingnya, sehingga yang keluar cuma udara. Itu akan jauh lebih aman ya. Itu tips pertama untuk menjaga headnya supaya tidak buntu. Kenapa kok harus dikosongin? Karena cairan flashing kebanyakan mengandung alkohol. Yang terjadi adalah ketika teman-teman sudah flashing, alkohol itu menguap, membuat membran headnya menjadi keras. Nah, itu yang bikin tinta menjadi buntu, yang membuat membran itu tidak fleksibel untuk mengeluarkan tinta. Jadi tidak disarankan teman-teman kalau punya printer DTG mau ditinggal dalam kondisi lama, dipasangin cartridge kompatibel, diberi cairan head cleaning, lalu di cleaning terus ditinggal, itu akan bahaya sekali. Tapi paling aman adalah tadi tips yang pertama yang tadi. Yang tips kedua, setelah teman-teman flashing, teman-teman ganti cartridge original. Kita sudah biasa, setelah teman-teman uji coba mesin hasilnya maksimal, mereka tidak memflashing DTG-nya, malahan langsung ganti cartridge original dan mesinnya langsung di stok. Stok kita bahkan malah sampai 1 bulan nggak ada masalah. Jadi printer DTG di bengkel print ready stock ya teman-teman, bahkan kita nyetoknya lama-lama nggak ada masalah. Itu tips dari kami untuk menjaga kualitas head tetap maksimal, tidak dipakai dalam jangka panjang. Ketika kita mau pakai hasilnya sudah maksimal. Oke, itu dulu ya teman-teman tips dari kami. Ikuti terus perkembangan dunia digital printing, khususnya printer DTG rakitan lokal. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komentar, supaya nanti teman-teman dapat notifikasi terbaru, berbagi tips, pengalaman tentang printer DTG di rumah. Oke, makasih ya. Yuk, sampai ketemu hari berikutnya dengan Mas Encem.